Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan lagi kajian kitab Syarhul Balaghah. Kita masih di pembahasan al-istifham, yaitu sisa makna istifham yang keluar dari asal. Asal istifham adalah yang telah lewat, kemudian kadang keluar ke taswiyah kemarin. Ini bagus, apalagi di tafsir Quran dan hadis juga diperlukan. Sekarang kita masuk di makna yang kedua dari makna istifham yang keluar dari asal. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi ashabihi ajmain amma ba'd. Qala mu'allifuna rahimahullah wan nahyi nahu hal jazaa'ul ihsani illa al ihsan. Qala syarh rahimahullah thaniyan an-nafyu ya'ti al-istifhamu lin-nafi wa lahu 'alamatun wa hiya an ya'tiya ba'dahu illa fa hadhihi min alamatihi. Mithaluhu qawluhu ta'ala hal jazaa'u ihsani illa al-ihsan. Du' ma badalan min hal wanzur hal yastakimul kalamu am la. Ma jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Idzan hal huna harfun istifhamun lakin ma'nahu an-nafi. Idzan istifhamul ladzi yadullu 'ala an-nafi lahu 'alamatani. Al-awwalu an yahilla mahallahuma walakin an ay al-ma'ati an-nafiyatu amil mausulatu amil syartiyatu amil zaidatu amil masdariyatu bal hiya nafiyatu. Thaniyatu an ya'tiya ba'daha illa wa hadhihi laysat alamatan muttaridatan walakinnaha alamatun ghalibiyatun wa qad tahaqqaqat hatani al-alamatani fil ayati karimati hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan liman arada tabiqa. Wa huna su'alun mal fa'idatu fi ja'lin nafi bi adatil istifhami ay mal fa'idatu min uduli an adatil nahyi ila al adatil istifhami. Udah tadi an adati Nahi an adatin nafi ila adatil istifhami. Wal jawabu anna hadha ablagu li'anna al kalama yakunu mushraban ma'na tahaddi mithlu hal ta'lamu lahu samiyan ay atahaddaka. Walakin mal muradu bil ihsanil awwali wa thani huna qaidatun wa hiya annahu idza 'ada al ismu mu'arrifan fadhani huwa al awwal mu'arrafan wa thani huwa al awwal wa mathalu lidzalika biqoulihi ta'ala fa inna ma'al usri yusra kurira al usru marrataini mu'arrafan bi al wa thani huwa al awwal wa li hadha yurwa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala lan yablighu usrun yusraini wa fil ayati surati rahmani qarrara al ihsana marrataini fa thani huwa al awwal la laysa thani huwa al awwal fal awwalu al amal wa thani thawabu lilladzina ahsanul husna wa ziyadatun. Baik, Masya Allah. Ini makna yang kedua. Dari makna yang keluar dari asal istifham. An-nafyu. Jadi dia bertanya tapi bisa bermaknanya apa? Nafi. Iya, bertanya tapi maknanya nafi. Nah, contoh. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Kalau kita terjemahkan berdasarkan yang kita tahu dari kata tanya sebelumnya berarti apakah balasan kebaikan kecuali kebaikan, kan begitu? Enggak, di sini maknanya nafi. Tidak ada balasan dari kebaikan kecuali kebaikan. Tidak ada balasan dari kebaikan kecuali apa? Kebaikan. Nah, ini Masya Allah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin yang kedua, maknanya adalah nafi, yaitu datang istifham itu bermakna nafi. Tapi perhatikan alamatnya, tandanya itu yang perlu, karena itu yang kita pakai dimanapun nanti. Walahu alamah, ini dia. Dia memiliki tanda, ini yang paling pokok. Dia memiliki tanda, maksudnya kapan itu istifham bermakna nafi? Ada tandanya.
Wahyadi adalah ayyatiya ba'dahu illa. Lihat. Datang setelahnya illa. Jadi kapan datang setelahnya illa? Oh maknanya nafi. Fahadihi ya min alamatihi. Ini termasuk alamatnya. Mithaluhu qawluhu ta'ala. Hal jaza'ul ihsani illal ihsan. Do'ma badal min hal. Letakkan ma sebagai pengganti dari hal. Wandur hal yastakimul kalam amla. Coba perhatikan apakah kalimatnya sempurna atau tidak. Nah, ma jazaul ihsani illal ihsan. Pas kan? Ya, idan fahal huna harfus istifham lakin ma'nahun nafi. Karena bisa digantikan oleh ma. Idan al istifham alladhi yadullu ala an-nafi lahu alamatan. Iya. Ini beliau katakan kalau begitu istifham yang menunjukkan makna nafi itu ada 2 tanda. Paham kan? Tanda pertama setelahnya ada illa. Tanda kedua bisa digantikan oleh ma. Paham kan? Al-ula tanda pertama ayyahilla mahallahu ma. Iya. Bisa menduduki ke tempatnya ma. Walakin ayul ma'at akan tetapi ma mana? Kan ma banyak. Nah, ma apa ini yang bisa menggantikan kedudukannya? Ayul ma'at, ma'a mana? Ma yang mana? An-nafiyah, amil mausula, amil syartiyah, amil zaidah, amil masdariyah. Kan banyak kan? Apakah nafi, mausul, syartiyah, zaidah? Atau ma masdariyah? Balhian nafiyah. Kata beliau bahkan dia adalah ma nafi. Ma nafi yang menggantikannya itu. Akhirnya alamat kedua ayat ya ba'daha illa. Bisa digantikan oleh ma. Yang kedua bisa datang setelahnya illa. Datang setelahnya illa. Wahadi laisat ala mahmud taridah. Walakin alama ghalibiyah. Tapi ingat. Beliau bilang ini bukan tanda yang selalu pasti ada. Maksudnya kalau istifham maknanya nafi pasti ada illa. Bukan. Ini bukan alamat yang selalu pasti ada. Akan tetapi di alamat ghalibiyah. Alamat kebanyakan. Kebanyakannya kalau istifham maknanya nafi itu biasanya ada apa? Illahnya. Paham ini kan? Bukan alamat mutoridah. Mutoridah maksudnya kalau nafi pasti ada illah. Kalau ada illah pasti ada nafi. Bukan. Ini kebanyakannya begitu. Waqad tahaqqaqat hatanil alamatani fil ayatil karimah. Telah nyata 2 tanda ini di ayat yang mulia. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Liman aroda tatbik bagi yang mau praktek dari 2 alamat itu. Wahuna soal di sini ada pertanyaan. Mal faedah min ja'alin nafi bi'adatil istifham? Apa faedahnya menjadikan nafi itu dengan alat apa? Istifham. Apa faedahnya? Mal faedah minal udul. Yaitu apa faedah dari berpaling. An adatin nafi dari alat nafi ila adatil istifham. Kepada alat apa? Istifham. Kenapa enggak nafi saja gitu? Kenapa pakai istifham? Kenapa kita pakai kenapa enggak nafi saja? Kenapa pakai istifham? Jawabannya apa? Masya Allah. Wal jawabu anna hada ablang. Jawabannya ini lebih lebih balik. Paham kan? Iya, lebih daripada sekedar nafi. Li'annal kalama yakunu musroban. Karena kalam kalau dipakaikan istifham. Maka dia musroban diserap. Padanya makna tahaddi. Makna menantang. Paham ini? Jadi diserapkan kepadanya atau diserapkan? Serap atau diserap tak?
antum menyerap air minum begitu. Maksudnya dimasukkan padanya. Makna apa? Tahaddi. Coba kita lihat dulu kamus bahasa Indonesia. Makna serap. Enggak ada. Serap dia malah bilang menyerap. Iya. Tapi enggak tahu Faldi menyerap. Menyerap. Iya. Artinya tadinya enggak ada kan? Nih, kalau antum sekedar bilang nafi, enggak ada makna tahaddi. Enggak ada makna apa? Tahaddi. Apalagi tahaddi? Hah? Tantangan. Paham kan? Penantangan. Enggak ada. Kalau nafi. Tapi kalau diganti dengan istifham, maka ada makna tahaddi. Iya. Belum katakan. Misal contoh, hal ta'lamu lahu samiyya. Ini contoh yang ada kata tanya, maknanya nafi tapi tidak ada illa. Makanya belum bilang tadi kan kebanyakannya ada illa. Lihat ini. Hal ta'lamu lahu samiyya. Kalau kita maknakan istifham kan, apakah kamu tahu ada samiyya untuknya? Ada yang sama dengannya? Artinya maknanya terjemahannya tidak ada yang sama dengannya, dengan Allah. Paham kan? Atahaddak. Itu saya tantang kamu. Apakah ada yang sama dengan Allah? Paham jadi maknanya? Enggak? Atahaddak. Saya ancam saya tantang kamu. Hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah ada yang sama dengan Allah? Coba cari kalau kamu bisa. Paham kan? Kalau ada yang kamu tahu. Yang sama dengan Allah. Jelas kan? Ini yang belum katakan. Walakin mal muradu bil ihsanil awal wasani. Itu di ayat tadi. Akan tetapi apa yang diinginkan dengan ihsan yang pertama dan yang kedua kan tadi kan hal jazaul ihsan illal ihsan. Apa yang diinginkan dengan ihsan yang kedua, pertama dan kedua? Di sini ada kaidah yaitu annahu idza adal ism mu'arrafa fasani wal awal. Kaidahnya bahwa kalau kembali isimnya dalam keadaan ma'rifah, maka yang kedua itulah yang pertama. Jadi kalau yang kedua itu kembali ma'rifah lagi, maka yang kedua itu adalah yang pertama. Paham gak ini? Wa masalu lidzalika biqaulihi, lihat mereka contohkan hal itu dengan firman Allah, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Al-usri yang kedua adalah al-usri yang pertama. Paham maksudnya? Kenapa pakai al? Sementara yusronya tidak pakai al. Berarti yusro yang kedua bukan yusro yang pertama. Paham ini? Nah, berarti ada satu kesusahan, dua kemudahan. Dipahami ini maksudnya? Berarti ada satu kesusahan dan ada dua kemudahan. Sungguh bersamaan dengan kesusahan itu ada kemudahan. Sungguh bersamaan dengan kesusahan yang pertama juga itu ada kemudahan yang kedua. Diulang al-usra dua kali tapi pakai al. Ma'rifah dengan al. Maka kaidahnya fasani wal awal. Maka yang kedua itulah yang pertama. Walihada yurwa an Ibn Abbas. Oleh karena itu diriwayatkan dari Ibn Abbas. Annahu qol bahasanya beliau berkata. Radhiyallahu ta'ala anhuma. Lan yaglibu usrun yusroin. Dah, satu kesusahan tentunya tidak bisa mengalahkan dua kemudahan. Paham maksudnya itu maksudnya dari Ibn Abbas? Artinya kalau kita mendapatkan satu kesusahan maka akan ada dua kemudahan dari Allah. Kalau antum mendapatkan satu kesusahan
maka Allah janjikan 2 kemudahan. Paham kan? Dipaham ini? Pasti ada kemudahan. Pasti ada kemudahan. Dalam ayat surah Ar-Rahman diulang al-ihsan 2 kali. Apakah yang kedua itulah yang pertama? Lah, tidak. Malah beliau bilang apa? Tidak. Yang kedua bukan yang pertama. Walaupun kaidahnya tadi kan, kalau pakai al berarti yang kedua itulah yang pertama. Ini tidak. Al awal al amal wasani as-sawab. Karena hal jazaul ihsan itu amalan. Tidak ada balasan dari amalan kebaikan. Illal ihsan itu pahalanya. Kecuali kebaikan berupa pahala. Paham ini kan? Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang berbuat baik adalah kebaikan dan tambahannya. Dan tambahan. Ini yang pertama. Kedua. Qala mu'allifuna rahimahullah wal inkaru nahwu aghairallahi tad'una alaysa Allahu bikaffin 'abdahu. Qala syarih rahimahullah thalithan al inkaru wa ma'nahu an yakuna al mustafhamu anhu amran wa ghayra murdin fayunkaru mithlu aghairallahi tad'una fahadha inkaru walakinnahu bima'na at-tawbihi wa mithlu aifkan alihatan dunallahi turiduna fahadha aidan inkar wa tawbihun amma qauluna mathalan aw tazni hurratu fahadha yahtamilu an yakuna inkaran wa yahtamilu an yakuna ta'ajjuban wa qauluhu ta'ala kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan yaqulu ba'dul ulama'i inkarun wa ba'duhum yaqulu ta'ajjubun wa hadha natijun an ikhtilafil fahmi wa huwa fil haqiqati inkarun wa ta'ajjubun inkaru alaihim an yakfuru billahi ma'a qudratihi subhanahu wa ta'ala wa huwa alladhi awjadahum wa ta'ajjubun min halihim wa qawluhu ta'ala alaysa Allahu bikaffin 'abdahu mal jawabu bala ay inna Allaha kaffin 'abdahu falau qulna na'am fal mas'alatu khatiratun wa lakana ma'nahu laysa bikaffin 'abdahu walakin naqulu bala wa lihadha yurwa an ibni Abbas radhiyallahu anhu fi qawlihi ta'ala alastu birabbikum qalu bala annahu qala alau qalu na'am lakafaru wa hadha sahihun wa farqu baina bala wa na'am anna na'am litasdiki ay li itsbati madlulil mustafhami anhu famasalan idza dakhalatil hamzatu ala nafi fa idza qulta na'am fa ma'nahu annaku saddaqta nafya fa idza qulta bala fama'nahu annaka nafaital nafya alaysa Allah bikafin 'abdahu Allah yuqarriru annahu kafin 'abdahu na'am yuqarriru dhalika walihadza qala ba'daha yukhawwifunaka billadhina min dunihi fal istifhamu yuthbitul kifayata wa yuqarriruha wa la yanfiha wa qawluna istifhamu yuthbitul kifayata wa yuqarriruha ahsanu min qawlina yanfi adam al-kifayati fallahu yuqarriru kifayatahu li'abdihi wa anna kifayatahu li'abdihi amrun mukarrarun wal haqiqatu anna fi hadha mithali alladhi ata bihi al-muallifu litamthili nadhran li'anna hadha al-istifhama litakriri ay inna Allah kafin 'abdahu wa wajhul kalam al-muallifi anna inkarun nafi iqrarun fa idza أنكرت النفي فهو إقرار أي كأن مؤلف يقول الهمزة هنا دخلت على نفي فهي للإنكار نفي والإنكار النفي إقرار نعم هذا وجه الكلام مؤلفي ولكن غيره من المؤلفين يقول استفهام هنا للتكرير مثل قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك مثلها تماما واستفهام فيها لتكرير وقوله تعالى ألم نربك فينا وليدا ويقول الشاعر أم كيف ينطق بالقبيح مجاهرا والهر يحدث ما يشاء فيدفنه في هذا استفهام إنكاري أي معناه كيف إذا فعل قبيح جهر بذكره والهر يحدث ما يشاء فيدفنه ومعنى ما يشاء
أي إذا بال أو حصل منه شيئا آخر يدفنه فكأنه يقول الهمر أحسن منه. Ini makna yang kedua. Istifham bisa bermakna al-inkar, pengingkaran. Paham ya? Bukan bertanya, tapi mengingkari. Nah contoh, aghairallahi tada'un. Bertanya, apakah selain Allah kalian berdoa kepadanya? Apakah kalian menyeru selain Allah? Paham kan? Ini bukan bertanya, ini mengingkari. Ini kalian lakukan salah. Alaihissallahu bikafin abda. Bukankah Allah yang mencukupi hambanya? Ya kan? Ini yang belum sebutkan maknanya pengingkaran. Sanian al-inkar, yaitu maknahu ayyakun al-mustafhamu anhu amron ghairu mardin fayunkar. Maknanya adalah bahwa yang ditanya tentangnya itu perkara yang tidak diridhoi, maka diingkari. Ya kan? Kan seperti tadi, aghairallahi tad'un. Mereka berdoa kepada selain Allah, itu kan diingkari kan? Tidak diridhoi, maka diingkari. Seperti aghairallahi tad'un, fahada ingkar. Walakinnahu bima'na taubih. Akan tapi ini namanya pengingkaran ya bermakna apa? Sekaligus at-taubih. Apa artinya taubih? Mencela apa yang mereka lakukan. Pamithlu a'ifkan alihatan dunallahi yuridun. Sama ini. Ini juga adalah apa? Ingkar dan taubih. Apakah kedustaan sembahan selain Allah yang kalian inginkan? Ya kan? Adapun kaul perkataan kita, awataznil hurra. Apakah yang merdeka bukan budak itu berzina? Nah kalau ini ihtimal. Bisa ingkar dan bisa juga apa? Ta'ajub. Paham kan? Bisa pengingkaran, bisa juga apa? Ta'ajub. Maksudnya dia ta'ajub dengan seorang yang bukan budak tapi berzina. Kan dia bisa menikah. Paham kan? Kalau dia tidak mampu menikah kan ada budak. Kalau dia punya budak. Nah, ini bisa bermakna ta'ajub. Qaulu ta'ala kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Bagaimana kalian kafir kepada Allah sementara kalian sebelumnya mayit? Berkata sebagian ulama ini ingkar. Sebagian mereka mengatakan ini ta'ajub. Nah, ini tentunya buah dari perselisihan perbedaan pemahaman. Dia pada hakikatnya adalah ingkar wa ta'ajub. Kan bisa sama kan? Pengingkaran sekaligus ta'ajub. Kan bisa. Iya. Pertama diingkari kekafiran mereka. Dita'ajub juga gimana keadaan mereka seperti itu. Belum jelaskan. Ingkar alaihim ayyakfuru billah. Pengingkaran atas mereka yaitu mereka berkafir kepada Allah ma'akudrati subhanahu wa ta'ala. Padahal maha mampunya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mereka kafir. Wa huwa alladhi aujadahum. Dia Allah yang mengadakan mereka. Kenapa bisa mereka kafir? Tidak menyembah yang mengadakannya. Ini namanya apa? Pengingkaran. Wa ta'ajjubun min halihim. Dan juga sekaligus ta'ajub terhadap keadaan mereka. Firman Allah Ta'ala alaihissallahu bikafin abda. Jawabannya bala. Inna Allah kafin abda. Betul. Allah mencukupi hambanya. Kalau kulna na'am, fal mas'alah khatirah. Kalau kita bilang na'am, maka masalahnya bahaya. Artinya kalau alaihissallah, jangan jawab dengan na'am. Jawabannya dengan apa? Bala. Ketika antum dikatakan alaisa kadalik, dia bilang na'am. Paham kan? Tidak bisa. Jawabannya dengan apa? Bala. Walakana ma'anahu laisa bikafin abda. Kalau antum jawabannya dengan na'am, bukan Allah yang mencukupi hambanya. Paham maksudnya? Itu kalau antum jawab dengan apa? Na'am. Iya. Kan dia bilang, alaihissallahu bikafin abda. Bukan Allah yang mencukupi hambanya? Na'am, iya bukan. Itu jadi maknanya kan? Iya bukan. Tapi kalau antum bilang bala,
Paham kan? Berarti itu maknanya penetapan. Iya, Allah yang mencukupi hambanya. Kalau na'am, tidak. Walakin nakul bala. Akan tapi kita katakan bala. Oleh karena itu diriwayatkan dari Ibn Abbas dalam firman-Nya alastu bi rabbikum qalu bala. Lihat jawabannya malaikat. Jawabannya Adam, anak Adam. Dah? Bukankah saya menciptakan, bukankah saya Rob kalian? Di dalam perut dikatakan bala. Annahu qala law qalu, Ibn Abbas berkata, kalau seandainya mereka bilang na'am la kafaru, berarti mereka sudah kafir dari perut. Paham dah? Kalau bilang na'am, tapi mereka bilang apa? Bala. Wahada sahih, ini benar. Al-farqu baina bala wa na'am, perbedaan antara bala dan na'am, ana na'am li tasdik. Na'am itu untuk membenarkan, iya kan? Tasdik, membenarkan. Ai li isbati madlulil mustafham anhu, untuk menetapkan kandungan yang ditanyakan tentangnya. Itu kalau na'am. Masalan idza dakalatil hamzah ala nafin. Misalnya kalau masuk hamzah pada penafian, fa idza qulta na'am fa ma'nahu annaka saddaqta nafi. Ya, kalau hamzah masuk pada penafian kan alaisa. Hamzah kan masuk pada penafian. Kalau antum bilang na'am berarti artinya kamu benarkan itu penafiannya. Paham kan? Kamu benarkan apa? Penafian yang dimasuki oleh apa? Hamzah. Tapi wa idza qulta bala fa ma'nahu annaka nafaitan nafi. Kalau antum bilang bala artinya berarti antum nafikan nafi itu. Jadi menafikan nafi berarti maknanya apa? Penetapan. Paham ini? Kalau nafi penetapan. Alaihissallahu bikafin abda. Yaitu Allah yuqarriru annahu kafin abda. Di sini sebenarnya Allah mentakrir. Menetapkan Allah mencukupi hambanya. Ya. Na'am yuqarriru dhalik. Dan na'am itu mentakrir hal tersebut. Oleh karena itu Allah katakan setelahnya, wa yukhawwifunaka billadzi min duni, billadzina min duni. Mereka menakuti kamu dengan yang selain Allah. Allah yang akan mencukupimu. Kalau mereka menakutimu dengan selain Allah. Iya, dengan selain Allah. Fal istifham yuthbitul kifayah wa yukarriruha la yanfiha. Maka istifham di sini menetapkan kecukupan itu dan menetapkannya, mengokohkannya, bukan menafikannya. Jadi kalau antum bilang na'am berarti antum menafikannya. Dan antum kalau bilang bala berarti antum menetapkannya. Paham kan? Menetapkannya. Perkataan kita istifham itu, qauluna perkataan kita tadi, al-istifham yuthbitul kifayata wa yuqarriruha. Pertanyaan di sini adalah menetapkan kecukupan dan memastikannya, menguatkannya, mengulangnya. Ahsan min qaulina yanfi adamal kifayah. Ini lebih bagus daripada kita bilang menafikan tidak adanya apa? Kecukupan. Allah menetapkan kecukupannya terhadap hambanya. Bahasanya kecukupan Allah terhadap hambanya itu perkara yang muqarrar, perkara yang pasti. Wal haqiqah, hakikatnya, anna fi hadzal mithal, hakikatnya itu pada contoh ini yang didatangkan oleh penulis, contoh kedua ya. Kalau aghairallahi tad'un jelas ya. Tapi contoh kedua yang didatangkan oleh penulis, alaihissallahu bikafin abda, hakikatnya contoh yang didatangkan oleh penulis ini adalah litamsili nadron. Untuk mencontohkan dengannya butuh dilihat kembali. Kalau yang pertama betul. Iya kan? Tidak ada keraguan aghoirullahi tad'un. Tapi contoh alaihissallahu bikafin abdi. Ini butuh diperiksa lagi. Kenapa? Li'anna hadal istifham litakrir. Bukan lil ingkar. Paham? Ini lebih bagus. Ini istifham ini untuk apa? Litakrir. Bukan untuk apa? Bermakna apa? Al-ingkar. Paham maksudnya? Kan penulis masukkan contoh yang kedua ini juga di mana? Di makna apa? Al-ingkar, seharusnya dimasukkan contoh ini di makna apa? Istifham litakrir. Paham ini? Di nahwu sudah dijelaskan apa itu makna takrir. Hamlukal mukhatab al-iqrar. Nah, antum membawa si yang diajak bicara untuk mengakui perkara yang sudah tetap sebelumnya.
Paham kan? Perkara yang sudah tetap sebelumnya. Antum kalau mau tahu makna takrir, buka Tufa. Tufa Wasobiyah. Ketika belum menjelaskan alam itu dia jelaskan hamzalit takrir. Hamzalit takrir. Di sana ada makna takrir. Dijelaskan oleh Syekh Ahmad. Paham Rizki? Masya Allah. Santai sekali ya. Alhamdulillah. Ini seharusnya. Ai inna Allah kafin abda. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala mencukupi hambanya. Wajuh kalamil mu'allif. Mungkin sisi kalamnya penulis. Anna ingkaron nafi ikrar. Mungkin itu ya. Bahasanya pengingkaran penafian itu namanya apa? Ikrar. Fa'idha angkar tan nafi fahu ikrar. Kalau antum mengingkari penafiannya, maka itu ada namanya ikrar. Mungkin itu ya. Ucapan dari penulis beliau arahkan. Yaitu ka'annal mu'alif yakul. Seakan-akan penulis berkata. Alhamzahuna dakhalat ala nafi fahiyali ingkari nafi. Anda mungkin itu maksud beliau. Bahasa hamzah di sini masuk pada penafian. Maka dia adalah untuk mengingkari. Untuk mengingkari apa? Nafi. Wa ingkaru nafi ikrar. Dan mengingkari penafian itu namanya apa? Ikrar. Betul. Ini sisi kalam ucapannya penulis. Akan tetapi selainnya dari para penulis. Yaqulu istifham di sini litakrir. Paham ya? Seandainya belum contohkan dengan contoh satu saja. Yang pertama. Aghairallahi tad'un. Itu paham kan? Lebih cocok. Karena para penulis lain. Memasukkan contoh kedua ini apa? Hamzah litakrir. Bukan lil ingkar. Mithul qawli ta'ala. Sama kan dengan firman Allah Ta'ala ini takrir namanya. Alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Takrir kan? Iya. Mitlu hatamaman. Kan semisalnya sempurna ini. Sama. Wal istifham fiha litakrir. Istifham padanya takrir. Wa qawlu ta'ala alam nurabbika fina walida. Sama juga. Wa yaqulu syair berkata penyair. Am kaifa yantiku bil qabihi mujahiron. Atau bagaimana kamu mengucapkan yang buruk terang-terangan. Wal hirru yuhdithu ma yasha'u fayudfinu. Sementara kucing dia akan membuang ya kencing atau air besar yang dia inginkan, dia akan buang air besar yang dia mau, tapi setelah itu dia kubur. Kucing tahu, lihat kucing. Kalau dia mau buang air besar, dia akan gali pasir, kemudian dia akan kubur. Artinya kucing saja habis buang air, kubur. Paham kan? Kenapa kamu tidak seperti itu? Habis melakukan kejahatan, ya harusnya nggak usah diceritakan. Paham? Kan yang menceritakan dosa kan tidak diampuni, tidak dimaafkan. Ya kan? Anda paham ini? Artinya ketika ada orang berbuat dosa. Setelah itu dia cerita, tadi malam saya mencuri. Tadi malam saya berzina. Lebih baik daripada kucing. Ini dia bandingkan. Orang yang menceritakan dosanya itu lebih baik daripada kucing. Kucing habis buang air, kubur. Dia tidak mau dilihat sama orang. Paham Azlan? Nah ini perumpamaan Masya Allah. Pada istifham di sini ingkari. Yaitu maknanya bagaimana dia melakukan keburukan. Jahara bidzikri. Setelah itu dia menjaharkan penyebutannya. Dia ceritakan. Sementara kucing yuhditu mayasya. Buang apa yang dia inginkan, fayudfinu kemudian dia kuburkan. Makna mayasya ai idza bala au hasala minhu syai' akhar, yaitu kalau dia kencing atau terjadi darinya sesuatu yang lain yaitu seperti air besar, yadfanuhu, dia akan menguburnya. Faka'annahu yaqul al-hir ahsan min. Seakan-akan ini penyair bilang kucing lebih baik daripada orang ini. Karena habis buang kucing kan sembunyikan, dia enggak. Paham kan? Jelas ini kan? Ini yang belum katakan. Selesai makna yang kedua. Insya Allah lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Makna berikutnya.